warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ikram SPD. Saya adalah guru di SMPN 18 Dumai, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama Universitas PGRI Palembang. Yang alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, Senin, tanggal 19 Juni 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran SMB. Semoga praktik pembelajaran SMB nantinya berjalan dengan lancar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk pembelajaran kita pada pagi baru ini? Apakah bisa kita mulai? Bisa. Kalau bisa dimulai, silakan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar yang hari ini? Baik. Baik Pak ya. Ada yang kurang sehat nggak? Kurang semua ya. Sehat. Itu sangat penting sekali ya. Karena kalau kita datang ke sekolah kurang sehat atau sakit demam, otomatis pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Suriana mana? Ada surat atau gimana? Tapi kemarin hadir ya? Hadir. Ya. Minggu lalu ya kita membahas cerita Cek Fantasi. Ya, saya ingin ya melihat apakah kalian belajar di rumah atau tidak. Coba kita kembali ke materi yang sebelumnya. Cerita Cek Fantasi, ada yang tahu nggak? Ya, apa itu cerita Cek Fantasi? Coba cerita Cek Fantasi itu apa? Banyak sudah kita belajar ya Pak. Cerita Cek Fantasi itu apa? Ya, Pak. Ya, Maya. Apa yang kamu ketahui tentang cerita Cek Fantasi? Cerita fantasi adalah cerita hayalan yang dibuat oleh manusia. Iya, benar sekali. Dari saat ini ya, kita membahas menelaah struktur dan kebahasaan dari cerita Cek Fantasi. Tujuan pembelajaran kita apa? Sedapat mungkin nanti dengan kalian mempelajari menelaah cerita Cek Fantasi, baik dari struktur maupun bahasa, kalian bisa menelaah
Mana sih cara nama ini? Selain itu, kalian bisa menjadi seorang penulis hebat. Dengan apa? Dengan memainkan daya imajinasi kalian. Itu sebenarnya. Maka sebab itu kita mempelajari struktur Dan kebahasaan teks cerita fantasi. Kompetensi dasarnya apa? Menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Itu kompetensi dasar indikator. Pencapaian kompetensinya. 1. Yang kedua, menelaah kebahasaan teks cerita fantasi. Jadi dari KD ke indikator pencapaian pembelajaran kita, yang pertama menelaah struktur teks cerita fantasi, yang kedua menelaah kebahasaan teks cerita fantasi. Ada tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menelaah unsur-unsur teks cerita fantasi. Itu tujuan pembelajaran kita. Ya, menelaah struktur, ya, unsur, ya, teks cerita fantasi. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah struktur kebahasaan teks cerita fantasi yang digunakan dengan benar. Tuh ya. Kalian perhatikan di depan. Tuh ya. Mana yang menunjukkan cerita fantasi? Ayo. Mana yang menunjukkan cerita fantasi? Silakan. Peter Pan. Terus, kalau cinta mulia itu termasuk cerita fantasi atau enggak? Kalau Harry Potter, kenapa kamu mengatakan bahwasanya Harry Potter itu termasuk kategori cerita fantasi? Karena ada sihirnya. Ya, sekarang ini ada ya iklan video saya kepada kalian untuk cermati ya hasil dari video fantasi tersebut. Nelayan dan istrinya. Sang nelayan dan istrinya tinggal di tebing dekat dengan laut. Setiap hari sang nelayan pergi ke tebing dan memancing ikan untuk makan. Dia bahagia dengan kehidupan sederhananya, tapi dia tahu tidak dengan istrinya. Istrinya selalu saja marah. Lihat gubuk kotor ini, baunya membuatku mual. Aku membersihkannya siang dan malam, tapi tetap saja seperti itu. Sang nelayan mencintai istrinya, tapi istrinya selalu saja mengeluh. Di hari yang baik, saat dia menangkap 2 ekor ikan, istrinya meminta 3. Jika membawa mangga, istrinya ingin buah peach. Ya, baik. Gimana? Sudah kelas saksikan ya? Video cerita fantasi. Atas, ya kalian bisa melihat ya referensinya dari jurnal, ya jurnal menelaah cerita teks fantasi, ya struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi karya siswa kelas 1 SMP Komunal Pelabuhan yang dikeluarkan oleh Universitas NY ya. Itu sebagai referensi, ya jurnal untuk menguatkan. Jadi kalian bisa mencarinya referensinya di internet. Ya. Kemudian apa struktur dari teks fantasi? Pertama ada orientasi, yang kedua ada komunikasi, dan yang ketiga ada resolusi. Sekarang perhatikan teks yang ada di depan kalian. Mana yang menunjukkan orientasi, mana yang menunjukkan komunikasi, dan mana yang menunjukkan resolusi? Silakan. Yang pertama orientasi. Siapa yang ngomong yang pertama? Yang pertama menunjukkan apa? Orientasi. Iya. Apa alasannya? Karena dia ada
tokohnya. Pendengaran tokohnya, Pak. Tokoh. Selain itu ada yang lain. Nah, pada kata ini ya, bahasanya teks yang pertama itu menunjukkan orientasi karena ada pengenalan Tokoh dan latar. kemudian apa lagi? Latar. Ya, latar apa? Tempatnya di mana? Di candi. Bagus. Yang kedua, Waktunya. yang teks kedua, Komplikasi. komplikasi itu apa? Ya. Mana yang menunjukkan masalahnya? Silakan. Mana yang menunjukkan masalah? Dari teks kedua. Ya, silakan. Mana yang menunjukkan masalah? Yang dimasuk lubang. Iya, tepat sekali. Ya. Dan yang ketiga itu merupakan resolusi. Apa itu resolusi? Masalah. Ya. Orientasi merupakan bagian awal dari pengenalan tokoh dan latar. Kemudian komplikasi bagian yang berisi permasalahan, mulai dari munculnya masalah sampai puncak masalah. Yang ketiga resolusi itu apa? Pemecahan masalah. Kemudian kita masuk ke bahasaan teks cerita fantasi. Ada apa saja? Pertama, ada kata ganti orang. Ya, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua seperti ini. Kata ganti orang pertama tunggal itu saya, aku, daku. Kemudian jamaknya apa? Kami, kita. Kemudian kata ganti orang kedua tunggalnya jamak kalian. Kata ganti orang ketiga yang jamak itu merupakan bagian yang pertama dari struktur pembahasan teks cerita fantasi. Yang kedua, penggunaan panca indera. Di sini ada 3. Yang pertama latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Silakan. Ya, latar tempat itu seperti apa? Ada yang tahu latar tempat? Yang menunjukkan latar tempat itu seperti apa? Ya, seperti di hutan, seperti di sekolahan, di rumah, dan lain sebagainya. Yang menunjukkan latar suasana, menegangkan, menakutkan, menyeramkan. Ya, itu menunjukkan latar suasana. Yang ketiga, latar waktu. Yang menunjukkan latar waktu itu seperti apa? Siang hari, pagi hari, malam hari, dan lain sebagainya. Kemudian kata bermakna kias. Ya, makna kias memiliki arti yang tidak sebenarnya, di mana seorang harus menerka maksud dari kata tersebut. Contohnya siapa? Ada yang tahu? Ya, makna kias mungkin kalian kenal ya. Ya, setelah ngomong atau berbicara ya dengan temannya menggunakan makna kias secara tidak langsung. Contohnya siapa? Kayak di Bandung. Kayak di Bandung kawan. Gibahin kawan atau nyindir kawan. Ayo kamu kembali. Nah, ya seperti contoh ya. Kelakuan anaknya yang susah diatur membuat Pak Nandi naik hitam. Mana yang menunjukkan makna kias? Kata kias. Naik hitam. Naik hitam apa? Kalau makna sebenarnya marah, emosional. Pernah nggak kalian? Ya, menulis atau membuat makna kias secara lisan maupun lisan kemudian apa lagi? Kata sambung urutan waktu. Ya, kata sambung urutan waktu itu ada 4. Setelah itu, kemudian, sementara itu, akhirnya. Itu biasanya ada dalam berita, ya, dalam berita cerpen, fabel dan lain sebagainya. Contohnya, setelah itu ada yang mau membuat contohnya. Setelah itu, coba silakan Anggra.
setelah itu. Coba membuat kalimat yang mempunyai kata sambung setelah itu. Setelah itu Andi tertabrak kereta. Setelah itu Andi tertabrak sepeda. Bagus. Itu merupakan ya kata sambung berupa waktu. Kemudian ya silakan ini. Kemudian dia Ya. dibawa ke rumah sakit. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Bagus. Sementara itu, ayo, sementara itu, Oke, Pak. ya, Sementara itu warga membersihkan akibat kecelakaan itu. iya. Sementara itu warga membersihkan apa? Akibat kecelakaan itu. Akibat dari kecelakaan itu. Kemudian akhirnya, siapa yang nih? Akhirnya, ya ini saling berkaitan ya. Akhirnya, ya, silakan. Akhirnya pun dia keluar dari rumah sakit. Akhirnya ia keluar dari rumah sakit. Bagus semuanya. Itu merupakan kata sambung urutan waktu. Kemudian apa lagi? Menggunakan kata keterkejutan. Pernah nggak kalian mengalami kejutan? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Alhamdulillah itu menggunakan kata kejutan nggak? Alhamdulillah. Tidak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Atau lain sebagainya ya. Seperti contoh, tanpa diduga apa? Tanpa diduga, Saya terkejut. iya, tiba-tiba ya, di tengah kebahagiaan itu datanglah putri yang menyamar menjadi bla 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 dan lain sebagainya. Oke. Kemudian penggunaan dialog ya, kalimat langsung. Kalimat langsung yaitu kalimat yang diucapkan secara langsung. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Tuh, ciri dari kalimat langsung ada tanda petiknya. Contoh, apa yang harus dilakukan? Gemam batu Andi. Kalau ketika kalian membaca cerita atau buku yang ada tanda petiknya, itu sudah pasti menunjukkan kalimat langsung. Silakan. Ya, jika ingin bertanya, ya, materi yang kalian telah silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Anda. Pak, dalam cerita fantasi adalah tanya loh. Iya, pertanyaan yang bagus Pak. Pak, apakah di dalam cerita fantasi itu ada menunjukkan latarnya? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan? Ada? Ada yang ingin memberikan opini? Silakan. Maya, ada nggak? Di dalam cerita fantasi itu menunjukkan latar? Ada Pak? Ada. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Ibu ya? Bahwasanya di dalam cerita teks fantasi itu ada latarnya. Latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu menunjukkan waktu. Apakah dalam cerita itu menunjukkan waktunya pagi, siang, atau malam? Seperti cerita tadi, ya, petani dan istrinya. Itu menunjukkan kapan waktunya? Siang atau pagi. Ya, tempatnya di mana? Ketika dia mancing dari di kolam atau di sungai. Kemudian latar suasana gimana? Menegangkan, menakutkan, mengembirakan, ya, itu menunjukkan. Tiba-tiba, ya, Andi melewati perkarangan rumah yang sangat kosong. Terdengar lolongan suara jin liar. Burung hantu pun, ya, menebarkan pesonanya dengan mengeluarkan suara yang menyeramkan, menakutkan. Kira-kira menunjukkan latar apa? Latar waktu, latar suasana, atau latar apa? Apa yang dirasakan ketika kita melewati rumah seperti itu? Menyeramkan, menegangkan, atau menakutkan? Menakutkan, menegangkan, menyeramkan? Kenapa? Ada lolongan suara anjing, kemudian suara burung hantu yang saling kemudian rumah kosong, gitu. Nah, jadi itu menunjukkan suasana. Baik, ada yang lain? Ya, silakan. Apa perbedaan struktur teks fantasi sama cerita lain? Apa yang Apa perbedaan struktur cerita fantasi sama cerita lain? cerita fantasi dengan cerita lain? Ada yang bisa menjawabnya?
Ada yang bisa menjawabnya? Baik, kalau tidak ada saya mencoba untuk menjawab. Saya akan menjawabnya. Kalian pernah melihat buah nangka? Pernah melihat buah cempedak? Pernah merasakannya? Ada nggak perbedaannya? Ada. Ada nggak kesamaannya? Tapi kan tetap sama buah kan? Begitu juga dengan cerita fantasi maupun fabel dari segi strukturnya. Hanya saja ada perbedaan. Kalau cerita fantasi ada orientasinya, ada. Kalau cerita fabel itu ada 4. Ada orientasi, ada komunikasi, ada resolusi, dan ada formula. Kita akan mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Saya berharap nanti kalian mengerjakan secara maksimal, karena di dalam LKPD itu sudah ada aturan atau rambu-rambu yang harus kalian kerjakan. Nanti satu kelompok itu 3 orang, ya. Setelah selesai kalian melakukan tugasnya, kalian nanti presentasi ke depan mewakili temannya, kemudian teman yang lainnya mengomentari hasil pekerjaan yang telah dibuatkan atau dibuat oleh lain, ya. Saya ingatkan ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat, ya. mewakili ya untuk maju ke depan untuk membacakan hasil presentasi lainnya. Sementara nanti kelompok lain itu mendengarkan ya. Setelah itu kalian menanggapi ya, baik itu memberi saran maupun kritika. Silakan untuk kelompok pertama maju ke depan untuk membacakan hasil ya dari diskusinya. Silakan sama-sama, siapa wakilnya? Siapa? Ya, silakan maju depan. Yang lain tolong diperhatikan ya. Orientasi. Di sebuah rumah tua di pinggir kota, hidup seorang tukang sepatu yang sangat tua. Ia memelihara kucing betina yang diberi nama Gina. Bulunya hitam, legam dengan ekor yang pendek. 2. Komplikasi. Pagi itu, pak tua yang Gina
belum datang juga. Gina melihat tumpukan sepatu yang baru setengah jadi di meja kerja Pak Tua. Tiba-tiba pintu terbuka dan Pak Tua masuk sambil terbentuk-bentuk. Wajahnya pucat dan jalannya sempoyongan. Setelah itu mengeluh dulu Gina untuk menyapa. Pak Tua mulai bekerja lagi. Pak Tua kembali bekerja sambil terbatuk-batuk dan sesekali menyeka keringatnya. Gina mengawasinya. Dia sungguh berharap dapat membantu Pak Tua bekerja. 3. Solusi. Tiba-tiba, bruk, Pak Tua terjatuh dari kursinya. Gina mendekatinya. Pak Tua tampak seperti sedang tertidur. Lama Pak Tua berbaring di lantai dan tak kunjung juga bangun. Gina menatapnya sedih. Dia menatap kedua pasang kakinya. Ya, silakan untuk memberikan tanggapan ya atas presentasi hasil kelompok pertama. Silakan, ada yang ingin memberikan tanggapan dari hasil diskusi kelompok pertama? Ya, silakan. Bacanya terbata-bata, Pak. Tidak jelas, Pak. Membacanya terbata-bata, kurang jelas. Kemudian ada lagi, baik dari hasil juga maupun yang lainnya ketika kalian mengamati ya. Ada? Kalau tidak ada, silakan dulu kita beri aplaus dulu. Dan lanjut kelompok 2, silakan membacakan hasil diskusinya. Sementara kelompok lain mohon untuk ya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Orientasi. Di sebuah rumah tua di pinggir kota, hiduplah seorang tukang sepatu yang sangat kuat. Ia melihara kucing betina yang diberi nama Gina. Kemudian hitam legam dengan ekor yang pendek. 2. Komplikasi. Pagi itu, Pak Tua yang Gina tunggu belum datang juga. Gina melihat tumpukan sepatu yang baru setengah jadi di meja kerja Pak Tua. Tiba-tiba pintu terbuka dengan Pak Tua masuk sambil berbatuk-batuk. Wajahnya pucat dan jalannya sempoyongan. Setelah mengelus bulu Gina untuk menyapa, Pak Tua mulai bekerja lagi. Pak Tua kembali bekerja sambil berbatuk-batuk dan sesekali menyeka keringatnya. Gina mengawasinya. Dia sungguh berharap dengan membantu Pak Tua bekerja. 3. Resolusi. Tiba-tiba, bruk, Pak Tua terjatuh dari kursinya. Gina mendekatinya. Pak Tua tampak seperti sedang tertidur. Lama Pak Tua berbaring di lantai dan tak kunjung juga bangun. Gina menatapnya sedih. Ia menatap kedua pasang kakinya. Berharap dapat membantu Pak Tua. Tanpa terasa air mata Gina menetes dan membasahi kaki depannya. Ya baik, silakan untuk menanggapi hasil pembacaan diskusi kelompok 2. Silakan kelompok 3, ada yang ingin disampaikan? Bacanya terbata-bata, Pak. Apa? Bacanya terbata-bata. Iya, bacanya terbata-bata. Kemudian ada lagi untuk memberikan Suaranya kecil, Pak. suaranya ya kurang keras ya ketika membacanya. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Terlalu dulu, Pak. Terlalu dulu ya. Ya, silakan duduk. Kita kasih silakan. Ya, baik. Ya. Dari hasil pemaparan yang sudah kalian lakukan di depan kelas, ya, tadi saya menilai bahwa pekerjaan tugas kalian sudah sangat bagus sekali
ya dengan tampilan sesuai dengan tugas yang saya berikan. Hanya saja ya ada beberapa kendala. Tadi teman-teman suaranya kurang keras. Mungkin apalagi pembacanya masih terbata-bata. Mungkin apalagi gugup, ya itu hal yang biasa. Kedepannya jangan seperti itu lagi. Ya, sebaik mungkin di rumah ya kalian memperbanyak latihan bagaimana supaya nantinya ada presentasi kalian tidak seperti ini lagi. Baik, silakan. Ada yang ingin membacakan hasil rangkuman dari materi kita? Ya, silakan ini untuk membacakan hasil rangkumannya. Adapun kesimpulan dari struktur cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah awal dari sebuah cerita yang biasanya berisi pengenalan latar dan tokoh. Pembaca dapat menemukan orang yang menjadi tokoh dalam teks. Cerita waktu terjadinya suatu cerita dalam teks tersebut. 2. Komplikasi. Komplikasi adalah saat terjadinya sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh utama dalam cerita hingga masalah memuncak. Dalam tahap komplikasi terjadi hubungan sebab akibat yang dapat menimbulkan konflik. Yang ketiga, resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah yang dihadapi tokoh. Resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah pada ending. B. Menelaah penggunaan bahasa pada cerita fantasi. Yang pertama, menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan, misalnya aku, dia, mereka, dan sebagainya. 2. Penggunaan kata yang menyerap panca indera dalam deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. 3. Penggunaan pilihan kata yang berkaitan dengan makna kias dan makna khusus. 4. Menggunakan kata sambung urusan waktu seperti ketika, kemudian, setelah itu, sementara itu, sebelum, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata ungkapan keterkejutan bertujuan untuk memulai masalah. 6. Menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Iya, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan. Dari hasil simpulan yang dibacakan, yang disampaikan teman-teman itu menunjukkan bahwa ketertujuan pembelajaran kita pada pagi yang berbagai ini sudah maksimal. Buktikan kenapa? Kalian tadi mampu untuk menjelaskan ya dari struktur atau unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama ada Orientasi. yang kedua ada dan yang ketiga ada. Kemudian dari aspek kebahasaan teks cerita fantasi ada kata ganti orang. Kemudian apa lagi? Iya, kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Kemudian ada dan yang terakhir atau kalimat langsung. Berarti tujuan dari pembelajaran kita sudah tercapai. Ya, sudah tercapai. Untuk materi selanjutnya, untuk materi pertemuan minggu akan datang, kita masih membahas cerita teks fantasi. Tapi menulis cerita teks fantasi. Tujuannya apa? Nanti kalian bisa untuk menulis cerita teks fantasi. Ya, saya berharap nanti di rumah ya kalian baca bukunya, kalian cari referensinya. Itu banyak di internet ada, di YouTube ada, dan lain sebagainya. Dan yang pastinya ya jangan lupa yang pertama, yang kedua, yang ketiga, cuci tangan agar kita bisa terhindar dari COVID-19. Atas bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan juga? Kenapa menyenangkan? Pertama ada videonya. Kemudian apa lagi? Bisa belajar tentang teks cerita. Iya, bisa belajar terkait masalah struktur cerita fantasi dan variasi dan lain sebagainya.
Ya. Untuk kedepannya apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus ditambah lagi? Apa ayo? Ketika kita mempelajari menulis, apa yang harus kita tingkatkan lagi? Lihat keaktifan kalian, semangat, dan nanti penggunaan media dan lain sebagainya. Saya berharap ya nanti kalian di rumah belajar. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pelajaran pada pagi ini dengan dan alhamdulillah. Silakan ketua kelas untuk mempersiapkan untuk memimpin doa agar pelajaran hari ini bisa kita tutup. Kita ulang, mari kita baca. Sudah mulai. Berdoa selesai. Salam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, terutama 3M, dan jangan Lupa belajar. lupa belajar.